Di video ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang bantuan ekonomi pada Perang Dingin ya. Dimana kita tahu bahwa perebutan hegemoni dunia pada Perang Dingin atau Cold War itu dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang ditempuh itu adalah dengan mengandalkan kekuatan ekonomi. Ya, jadi kekuatan ekonomi negara-negara dikuasa seperti USSR atau Uni Soviet dan USA atau Amerika Serikat. Nah, di mana USSR ini adalah blok timur sedangkan US itu adalah blok barat. Blok barat itu menganut paham liberalis kapitalis sedangkan Uni Soviet itu menganut paham sosialis komunis. Nah, di mana pada waktu itu di Perang Dingin perekonomian dunia itu diatur menjadi tiga gitu. Yang pertama itu ada sistem ekonomi liberal, kemudian yang kedua itu ada sistem ekonomi komunis atau terpusat, dan yang ketiga itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, untuk yang liberal ini ada di blok barat, yaitu negara-negara dengan paham liberal kapitalis, sedangkan komunis ini yang terpusat ya, berarti semua kegiatan perekonomiannya itu diatur oleh negara atau pemerintah. Itu dianut oleh blok timur. Nah, sedangkan yang campuran ini adalah negara-negara yang baru merdeka. Nah, jadi negara dikuasa Amerika Serikat dan juga Uni Soviet itu memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara yang mau masuk ke dalam blok masing-masing gitu. Jadi misalkan di sini ada negara A yang kemudian mau masuk ke dalam blok barat. Jadi si Amerika itu bakal ngasih bantuan kepada negara si A gitu. Nah, bentuk bantuannya itu seperti apa aja sih? Nah, jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan Marshall Plan, teman-teman. Nah, di mana Marshall Plan ini merupakan program bantuan untuk membantu pembangunan perekonomian bagi negara-negara yang ada di Eropa Barat. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu ya bahwa dulu Eropa itu dibagi menjadi dua, jadi ada Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Barat dia itu alirannya liberal kapitalis atau blok barat ya. Sedangkan Eropa Timur itu komunis. Jadi dia lebih condong kepada blok timur gitu. Nah, sebenarnya program ini tuh disetujui pada konferensi Paris tepatnya pada tahun 1947. Dan kemudian bantuan ini diakhiri ya pada tahun 1951. Jadi bantuannya cuma 4 tahun doang. Nah, kemudian yang kedua itu ada Truman Doctrine. Nah, di mana Truman Doctrine ini dari Presiden Truman ya, yaitu kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki. Nah, jadi untuk membendung paham komunisme di negara Yunani dan Turki, maka Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi bagi kedua negara ini. Kemudian yang ketiga, itu ada Point for Truman. Nah, Point for Truman ini merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi dan juga militer. Ya, yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Nah, pada waktu itu Indonesia juga dapat nih ya bantuan Point for Truman ini, yaitu pada masa Kabinet Sukiman. Nah, pada Kabinet Sukiman ini Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berupa bantuan militer ya atau perlengkapan persenjataan, yaitu disebut dengan Mutual Security Act. Nah, ini kan Kabinet Sukiman, berarti Indonesia pada waktu itu masih menganut demokrasi terpimpin ya pada Orde Lama gitu. Nah, jadi Mutual Security Act ini merupakan kerjasama dalam bidang keamanan dan juga persenjataan ya antara Indonesia dan juga USA atau Amerika Serikat, teman-teman. Oke, selanjutnya yang keempat, itu ada Colombo Plan. Nah, Colombo Plan ini merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi untuk negara Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Nah, program ini dicetuskan di Colombo pada tahun 1951. Nah, dengan peserta pertamanya itu adalah negara-negara persemakmuran Inggris ya. Dan kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Jepang, dan juga negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, bagaimana kondisinya dengan negara-negara di Eropa Timur gitu ya? Karena kan tadi di Eropa Barat itu dapat bantuan ekonomi ya. Bantuan ekonominya itu disebut dengan Marshall Plan tadi yang dikasih oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan negara-negara di Eropa Timur gitu? Nah, jadi negara-negara di Eropa Timur ini tidak mendapatkan bantuan Marshall Plan. Nah, karena mereka itu beraliran komunis. Ya, dia itu alirannya komunis, makanya dia tidak dapat bantuan ekonomi. Nah, sehingga dampaknya pembangunan ekonomi yang ada di Eropa Timur itu tidak secepat pembangunan ekonomi yang ada di Eropa Barat. Jadi Eropa Timur itu kalau dibilang itu lebih tertinggal gitu ya. Tertinggal pembangunannya kalau misalkan kita bandingkan dengan Eropa Barat.
Nah, negara-negara di Eropa Timur ini membangun perekonomiannya gimana? Jadi Eropa Timur ini membangun perekonomiannya dengan pola Uni Soviet. Nah, maksudnya gimana? Ya dengan prinsip ekonomi komunisme, yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian dengan program jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi dia tuh sudah membuat kayak gitu. Ya, jadi ada program jangka pendeknya dan juga jangka panjang gitu. Dengan prinsip komunisme. Jadi semua perekonomiannya itu diatur oleh pemerintah pusat. Oke, jadi itu teman-teman ya, bantuan ekonomi pada perang dingin. Semoga materi ini bisa nyampe ke teman-teman dan semoga bermanfaat.